Nah, gimana kita memanipulasi sebuah data? Oke, gimana kita bisa memanipulasi sebuah data? Nah, setelah bangunan itu jadi, maka kita bisa menyusun apa aja, perabotan apa saja yang kita akan kita akan gunakan atau kita akan tempatkan di dalam rumah, ya, sama seperti database. Jadi ketika database itu sudah jadi, maka kita bisa langsung melihat, ya, atau bisa kita langsung menambahkan, bisa kita langsung memanipulasi data-data apa aja yang kita akan tempatkan di dalam tabel yang kita miliki, di dalam entitas yang kita miliki. Ya, itu yang kita namakan DML, ya, Data Manipulation Language. Ya, ada update, ada delete juga di sini nanti. Oke, kita akan coba. Ya, yang pertama adalah kita memasukkan sebuah value atau yang kita kenal dengan istilah record. Ya. Nah, kita bisa menggunakan perintah insert into untuk memasukkan record ke dalam tabel, ya. Jadi kita memasukkan record itu ke dalam tabel. Ya, tabel itu terdiri dari field. Ya. Artinya apa? Artinya record tersebut harus kita sesuaikan dengan jenis fieldnya, ya. Jenis field. Anda lihat di sini ketika saya describe, dia jenis filenya apa, tipenya, ada int, ada varchar. Ya, Anda harus lihat ini, ya, float. Nah, ini yang biasanya pertama-tama ketika Anda nyoba, gagalnya kadang-kadang di sini. Ya. Karena kalau ada tanda petik dan tanpa petik itu sesuatu yang beda, ya. Tipenya pasti dianggap beda. Value tersebut memiliki tipe yang berbeda. Nah, maka dari itu di sini misalnya 1. Kenapa saya kasih 1 tanpa tanda petik? Karena di sini tipenya adalah int. Ya, begitu juga dengan float dan varchar. Ya. Ya, beda antara char dengan varchar, ya. Kalau char itu dia biasanya hanya 5 itu aja, 5 karakter aja, ya. Tetapi kalau varchar ya lebih dari 10 umumnya. Oke. Seperti itu. Nah, gimana caranya untuk menampilkan record atau data yang ada di dalam sebuah tabel? Kita bisa gunakan perintah ini. Select bintang from students. Ya, ini untuk menampilkan record yang ada di tabel students. Oke, selain kita menyisipkan langsung pada value-nya, kalau ini kan langsung value-nya, student values,
Artinya apa? Ketika kita memasukkannya langsung value, di sini asumsinya kita sudah tahu ya, udah tahu urutan dari field tersebut. Ya, misalnya satu ini untuk ID, kemudian BCL ini untuk name, 3,5 itu untuk JPA, year-nya 2019. Tetapi terkadang kita hanya ingin memasukkan data-data yang penting aja ya. Misalnya apa? Misalnya hanya ID, name, dan year aja. JPA nggak perlu kita masukkan, ini opsional ya. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan cara seperti ini. Ya, cara seperti ini ya. Ya, kita masukkan sebuah data, tetapi dengan pertama kali kita deskripsikan terlebih dahulu. Field-nya apa aja ya? Field yang kita akan masukkan datanya itu apa aja? Ya. Kalau di sini tipenya boleh null, ya. Kalau di sini tipenya boleh null, itu artinya kita tidak perlu menyisipkan semua data. Ya. Misalnya yang requirement-nya aja ID, name, dan year aja. Nah, sedangkan GPA ini kita lewati ya. Boleh juga seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Anda nggak bisa menggunakan cara ini ya. Cara yang pertama. Tapi saya rekomendasikan untuk Anda pakai cara yang kedua ini. Insert into, kemudian nama tabel, kemudian deskripsi dari field. Ini ya, fieldnya apa aja. Nah, kalau di contoh ini kita akan balik ya. Kita akan inputkan GPA year dulu, baru GPA. Ya, sedangkan pada urutannya, urutan dari fieldnya ini GPA dulu, baru year. Nah, seperti itu bisa juga ya. Nah, values kemudian ini tergantung pada, bukan pada urutan dari field, tetapi urutan dari insert into-nya ini ya, field yang ada di insert into, seperti itu ya. Nah, ini kan year dulu yang kita masukkan, baru GPA-nya kita masukkan ya. Kalau ini filtering ya, filtering. Kita menselect name, year, dan GPA aja. Nah, ID-nya kita tidak tampilkan. Ya. Ya, kalau ini kita menggunakan filter ya. Kita bisa menggunakan filter seperti ini. Ya, kita melakukan filtering di mana yang kita tampilkan adalah yang GPA-nya lebih dari 3,5. Ya, dia ditampilkan hanya Daniel aja. Kenapa BCL tidak ditampilkan? Karena GPA-nya kurang dari 3,5. Begitu ya. Jadi itu keunikan dari DBMS. Ya, keunikan atau kelebihan dari DBMS itu kita akan sangat dipermudah melakukan filtering karena sudah saling berelasi ya. Antar field di sini saling berelasi.
ID. Nah, ini kita gunakan untuk mengupdate ya, melakukan updating terhadap sebuah file, sebuah record, terhadap sebuah record. Ya, where-nya apa? Where-nya adalah ID-nya. Ya, where-nya adalah ID-nya. ID-nya adalah 1. Nah, biasanya memang ID ini digunakan untuk klausa where ya, klausa filtering ya ID ini. Bisa juga lebih dari 1 klausa, misalnya Anda bisa menggunakan AND, nah, artinya 2 syarat ID dan name atau dan year harus terpenuhi, seperti itu ya. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kita udah belajar tentang alter, kita udah belajar tentang insert ya. Insert ini jadi ada 2, langsung menyebutkan value atau bisa kita mendeskripsikan terlebih dahulu ID-nya, fill-nya ya, fill-nya. Nah, kemudian ini kita select berdasarkan filter tertentu ya. Berdasarkan filter tertentu seperti ini. Nah, Anda lihat ya di sini ya, ketika kita select dari BCL yang tadi GPA-nya adalah 3,5 ya, dia berubah menjadi 3,6. Kita menggunakan apa? Klausa update. Ya, klausa update di sini, update nama tabel, set ya, set, kemudian fill-nya apa? Nah, fill-nya dengan datanya apa ya. Kenapa di sini kita harus pakai where? Ada yang tahu nggak? Kenapa Anda harus pakai where? Lokasi bukan ya, Pak? Oke, kalau kita analoginya kalau di sini saya hilangin where-nya, apa yang terjadi? Nggak bisa keubah, Pak. Kita lihat. Bisa tuh Mbak, bisa keubah ya? Bisa. Ya, dicoba ya. Kita coba. Kayak gini harus nyoba. Nah, apa yang beda? Dua-duanya. Jadi ganti semua, Pak. Iya. Jadi kalau tidak menggunakan where itu untuk filtering ya. Oh iya, untuk Pak. Syarat ya. Oke, Pak. Jadi untuk syarat aja. Ya, misalnya kita mau mengubah dari puluhan ribu record, kita mau mengubah harga barang dengan kode adalah KI 5121010. Nah, itu harus menggunakan where ID-nya. Ya, kenapa? Karena kalau tidak menggunakan where ya harganya berubahnya sama semua. Seperti itu. Nah, sama seperti ini ya. Kalau kita tidak menggunakan where, nilai dari GPA-nya sama semua nih. Seperti itu. Nah, kita biasanya mengenalnya kalau di dalam pemrograman itu kita mengenalnya dengan istilah CRUD. CRUD itu create, read, update, dan delete. Saya akan coba tuliskan deh. Jadi perintah SQL itu sederhana ya. Perintah SQL itu umumnya ini aja, create, membuat, kemudian read, select ya, kemudian update.
Update ini mengupdate data, kemudian ada delete. Ini aja sih sebetulnya. Kalau basic dari SQL ini aja. Jadi sangat simpel ya. Ya, ini. Bagaimana cara mendelete data? Ya, tadi kita udah belajar update. Update dan delete ini harus ya seringnya kita menggunakan klausa where ya. Kenapa kita harus menggunakan klausa where? Karena kalau kita tidak menggunakan klausa where ya semuanya ikut terupdate ataupun terdelete. Di sini kita harus memahami klausa where. Nah, ini misalnya kita delete students di mana ID-nya adalah 2. Nah, ID 2 itu kan adalah Daniel nih. Ya. Tapi biasanya di dalam klausa where itu umumnya bisa 1. Kalau 1 itu umumnya ID-nya ya atau code-nya. Karena nama itu kan mungkin bisa kembar kan. Name itu mungkin bisa kembar. Tetapi kalau ID atau NPM itu tidak mungkin kembar. Seperti itu. Baik. Itu cara untuk memasukkan data ya. Bisa juga kita memasukkan data secara langsung ya. Jadi secara banyak ya. Ini yang tadi teman Anda tadi pagi kalau tidak salah ada yang tanya ya. Harus saya memasukkan satu-satu Pak. Nah, bisa juga kita memasukkannya secara lebih dari satu multiple ya. Multiple input dengan cara seperti ini. Ya, kita coba deh ya. Copy aja deh. Masuk ke Notepad. Ini ya. Okay. Dan kita namakan data source. Kita save. Ini notepad-nya, kemudian formatnya harus SQL ya, bukan TXT ya. Jadi di notepad itu Anda ubah menjadi SQL. Formatnya adalah SQL. Baru dari kliennya ini kita eksekusi. Ya, ini ya, source. Kemudian ini adalah tempat kita menyimpan data source. Anda lihat ya, bahwa di sini tambah 2 ID baru yaitu 3 dan 4 ya. Kapan kita menambahkannya? Ketika kita gunakan data source. Seperti itu.